teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, kadang-kadang menyedihkan. Saya tadi sudah bertemu dengan klien kami, saudara Fadel Fajar Bajili, dan pertemuan itu lebih kurang 30 menit ya. Saya minta secara khusus ke Bu Kami untuk bisa bertemu beliau karena saya baru nyampe dari Medan dan baru ada urusan di Barreskrim. Jadi tadi Fadel kondisinya sehat dan dia pakai peci ya, warna putih, dan kalimat pertama yang dia sampaikan, saya sekarang lebih tenang. Mungkin kalau dulu Fadel dance, kemudian mungkin kadang-kadang lupa sholat, sekarang Fadel sudah lebih dekat ke Tuhan, sudah lebih dengerin, sudah lebih menerima, kira-kira legowo, walaupun Fadel tidak melakukannya. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Dia kan nggak pegang handphone ya, bisa sampai ya Loli sekarang ya bisa dibilang ya, tapi kalau melihat perkembangan ibunya saat ini yang sudah jadi tersangka di kasus yang berat, ya menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan dia paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminya tahan. Nah, lalu kemudian dia bilang, dia terus pacarnya gimana? Saya bilang, saya memang melihat seperti itu. Terus boleh nggak saya lihat? Saya nggak pegang HP-nya dan saya kira udah kamu lupakan aja. Udah saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya, merasa dikhianati. Gimana sih Om? Katanya. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya, mana Rahmat? Masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarga, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan itu. Nah, jadi hasil pertemuan saya nanti saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami. Dan seperti apa langkah hukum berikutnya ya kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik, yang konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, Om tetap bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia, dan dia saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu di dalam? Orang teman kamu bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja Om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan, jadi tidak ada masalah Om, mereka baik-baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan, agak gemuk dikit, dan mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, tadi aku bilang bahwa ada
lagi masalah profit, masalah gelar khusus itu semuanya tergantung kepada orang tua. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum pra peradilan atau gelar khusus itu sangat tergantung pada orang tua. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh Kapolres. Nanti saya akan coba proses. Bang Rasman, Fadil sekarang benci bang sama Loli bang, apa masih sayang bang? Saya justru terharu Fadil itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya justru terharu. Kamu benci enggak? Ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik, kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kata tidak benci. Merasa dihianatin nggak bang? Tapi merasa dihianatin nggak bang? Itu pasti. Dia merasa dikhianati dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu muncul. Apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu kan. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya mungkin kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu sebelum P21. Bang, artinya dia sudah tahu, biasa saja. Biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga. Oh ya om ya. Dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah. Tadi enggak. Oh ya om, aku udah tahu sudah om. Mungkin dapat info, mendapat dari teman-teman atau apa. Nah, dia bilang berapa lama hukuman untuk si NM? 20 tahun ancamannya. Terus saya berapa om? Saya kan nggak mungkin ngomong bohong kan. Kalau dugaan rasa seksual itu 15 tahun, kalau aborsi 4 tahun, akumulasi 9 tahun. Dan memang berat. Tapi dalam persoalan ini bisa jadi kalau tapi saya tanya, Padahal kamu benar tidak tahu kalau dia tidak. Kamu benar bahwa dia melakukan aborsi itu video call dengan kamu enggak. Jadi cukup. Nah, jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Bintang. Kalau dia tergantung keluarganya. Lapor ya lapor, enggak, dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah. Dan dia enggak stres. Kan saya bisa lihat ini stres, dia nyaman aja. Tadi ketemu dengan Bu Ade, ketemu sama anak saya Dokter Anggi, kakak saya sama Rahmat juga, sama Rahmat Rizky sama Wafi ya. Mana mereka? Mat, sini Mat. Ya Pak Wafi Pak. Sini Mat, Wafi sini. Ya Pak. Bang, Rasman sebagai kuasa. Sini, Mat. Bang, artinya Fadil sendiri meragukan kesaksiannya Loli gitu bang? Bukan meragukan, memang dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Bukan meragukan lagi, tidak benar. Menampik. Iya. Ya nanti dibuktikan dari persidangan. Ini sebetulnya begini ya. Akibat kasus Fadil melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya, akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru, akhirnya berseteru dengan Reza Gladys, berseteru dengan si Sheila Saukia. Nah, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan dokter Okinya misalnya ya, diduga ya, dia juga dengan si doktifnya misalnya. Jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Ini harus, menurut saya ya harus dicermati dengan baik, harus dipahami betul sehingga nanti ketika kasus ini melebar, ini nggak bisa dianggap enteng. Begitu.
Bang Rasman sebagai kuasa hukum keluarga Bajide ini terkait adanya dana uang Laura yang ke rumahnya Pak Umar dan keluarga ini gimana Bang? Karena kan kemarin Pak Umar kesini juga bilang akan keserahin ke Abang gitu Bang. Maksudnya? Ya soal katanya ada aliran dana uang Laura yang masuk ke rumahnya Loli, makanya NM ini kan mau merubuhkan gitu. Ada uang masuk ya? Iya. Kalau uang masuk, gini, kalau ada uang endorse yang diterima Loli, itu atas permintaan Loli, dikelola oleh AI. Tapi kalau sampai ada bahasa dia minum air keran, kemudian mau makan minta dulu, itu nggak benar. Penjelasan itu sangat utuh dan runut. Tadi Rahmat dengar kok tadi penjelasan. Kita jelasin aja, Mak. Tadi si Fadel bercerita tentang uang yang masuk ke AI, kemudian penggunaan uang itu untuk apa, sampai mereka beli pergi ke mall, belanja sekian juta, terus beliin baju pada nggak kira gitu. Silakan Mas. Ya tadi sempat juga diskusi dengan Pak Del terkait dengan dana-dana itulah, karena memang informasi yang kita dapat dan ini juga sudah disampaikan oleh NM dan beberapa koleganya yang menyatakan akan melaporkan keluarga dari Bapak Umar, termasuk Bang Martin, KAI dan juga Pak Umar sendiri terkait dengan penggunaan dananya. Nah kemudian tadi kami sudah tanyakan kepada Pak Del, selama Laura Mezani bersama dengan keluarga Fadel, ada berapa sih sebenarnya total uang yang pernah, ada berapa sih sebenarnya uang yang pernah diterima kan begitu kan. Kalau Fadel tadi menyatakan bahwa penghasilan Loli itu berkisar di antara 50 sampai dengan 100 juta, tapi nilai pastinya tidak tahu. Tapi nominalnya itu berkisar segitu. Tapi Fadel menjelaskan bahwa seluruh uang ini memang dititipkan oleh Laura Mezani kepada KAI. Tapi penggunaannya seluruhnya untuk keperluan dari Laura Mezani sendiri. Tadi Fadel bercerita, keperluannya apa aja sih? Saya tanyakan gitu. Keperluannya pertama terkait dengan biaya hidup dia, biaya makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya apartemen. Yang ketiga, biaya perawatan diri, biaya untuk membeli skincare. Tadi Fadel menyatakan bahwa LM ini yang termasuk skincare-nya sangat mahal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, keluarga dari Fadel, KAI juga pada khususnya, sering menyatakan untuk jangan terlalu boros terhadap uang, kan begitu. Dan kemudian kerap juga LM berbelanja ke mall. Dan di mall itu kalau belanja juga tidak sedikit, sampai dengan 8 juta, 10 juta begitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan itu untuk LM sendiri. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa uang ini sampai dititipkan kepada KAI itu memang atas permintaan LM sendiri. Gitu dia poinnya. Tadi Fadel yang menjelaskan. Bang, untuk berapa jangka waktu berapa lama itu dia biaya hidup? Yang mana? Laura itu kan dititipkan uang itu kan? Ya. Untuk berapa lama saya pikir teman-teman semua tahu. Jadi Laura Mezani itu sampai ke Indonesia kan bulan Maret. Kemudian baru diambil oleh orang tuanya sekitar bulan September. Artinya ada sekitar rentang 7 bulan atau 8 bulan. Saya pikir biaya segitu kalau tinggal di apartemen ya wajar lah dan make sense lah sebenarnya kan begitu. Karena apartemen aja informasi yang kita dapatkan di Lexington itu sekitar 6 juta satu bulannya. 6 juta kali 7 aja udah sekitar 42 juta kan begitu kan. Artinya itu ya udah habis setengah. Kemudian beberapa kali juga pernah mereka beli emas. Emas itu kan di sekitaran 5 sampai dengan 10 juta. Skincare tadi kan gitu. Artinya ya itu ke situ sih sebenarnya uangnya. Tidak ada uang yang digunakan untuk renovasi. Jadi statement-statement yang menyatakan bahwa renovasi rumah dari keluarga Fadel Bajide itu berdasarkan atau dari uang Loli, kami pikir ini adalah statement yang sesat mensesatkan. Saya pikir teman-teman jangan terhasut dan siapapun yang menyatakan itu harus bertanggung jawab, kan begitu. Ya.